banyak contoh lah dari zaman kapan sampai dengan sekarang kan banyak contoh Mbak. Bahwa pertempuran itu tidak saja dimenangkan oleh mereka yang unggul dalam hal teknologi, unggul dalam hal logistik. Ya di awal-awal saya selalu sampaikan pada teman-teman, terutama teman-teman satu partai, nggak usah pesimis meskipun kita sendiri, karena sebenarnya koalisi kita koalisi dengan rakyat. Bismillah, assalamualaikum guys. Berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Jadi sangat mengejutkan ketika Andika Perkasa sangat optimis dan yakin menang walaupun mengakui alat peraga kampanye seperti spanduk baliho di Jateng masih kalah jauh dengan lawannya Ahmad Lutfi dan Tati Yasin. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Pak Andika dan Mas Hendy, mohon maaf, tapi kayaknya dari sisi baliho kalah nih sama Pak Lutfi sama Tati Yasin gitu. Apa bener ini kandang lawan sebenarnya gitu? Atau bagaimana penjelasannya? Karena kayaknya agak nggak seimbang gitu dari sisi kampanye baliho dan lain-lain. Itu betul sekali Mbak. Bukan soal kandang, ini bukan hanya di Pati Mbak. Di mana-mana di Jawa Tengah. Jadi berasa juga ya? Oh iya, hubungannya kan Alat dengan peraga logistik kampanye. Mbak. Hubungannya dengan logistik toh Mbak. Maksudnya baliho itu kan hubungannya dengan uang. Dan kami memang dari awal bukan pasangan yang kemudian punya keunggulan dalam bidang logistik. Itu harus kami akui. Apalagi kami baru diputuskan 1 hari sebelum pendaftaran di KPU Provinsi. Jadi 1 hari sebelumnya saat kami diundang untuk datang ke kantor DPP PD Perjuangan, itu kami belum dikasih tahu bahwa besok itu acaranya deklarasi kami. Kami itu berarti berdua, Pak Andika sama Mas Hendy ini sempat telepon-teleponan, bocor-bocoran, ada sama sekali. Ketemu di angin, kantor DPP. kabar angin yang menyebutkan bakal dipasangin, nggak ada? Nggak ada. Jadi ketemu langsung di hari H, Iya. langsung didaftarin. Daftarnya besoknya, Besoknya, kan di Semarang. iya. Waktu deklarasi kan di... Pokoknya nggak ada waktu untuk, Nggak ada Mbak. waktu panjang untuk bertemu. Nggak ada. Tapi Nggak ada. kompak nggak? Solid nggak nih berdua? Harus. Harus solid, sangat solid. Harus solid ya, Saling untuk memenangkan ya. Iya. Atau mungkin dari sisi perbedaan dari sisi logistik itulah yang akhirnya menambah semangat kampanye dari Pak Andika dan Mas Hendy. Oh betul, salah satunya. Kita kan harus kreatif. Malah menjadi kekuatan power. Banyak contoh lah dari zaman kapan sampai dengan sekarang kan banyak contoh Mbak. Bahwa pertempuran itu tidak saja dimenangkan oleh mereka yang unggul dalam hal mantap teknologi, unggul dalam hal logistik. Apakah itu penting-penting? Penting sekali. Tapi juga keuletan, kemudian motivasi kita itu juga berpengaruh. Ya, perang kemerdekaan kita kan juga contoh yang bagus lah Mbak. Kita punya senjata apa sih? Iya. Hanya bambu runcing aja. Jadi ya kekurangan logistik kita membuat kita harus sedikit kreatif itu saja Mbak. Kita nggak bisa beli baliho, tapi kita pasti punya cara lain kok. Contohnya sosial media, yang kebetulan kan memang secara teknologi sudah available sekarang. Mas Hendy mau menambahkan? Jujur saya mewakili partai merasa sangat beruntung pada saat kemudian rekomendasi ini jatuh ke Pak Andika. Figurnya sudah tampak kelihatan tokoh nasional, tapi mau bertarung di bawah, berpanas-panasan, sabar melayani satu persatu. Nah ini guys, dibongkar ini guys. Luar biasa. Sosok Makanya Andika itu salah ini satu, luar saya biasa. selalu mengatakan kita beruntung bahwa hari ini Pak Andika mau maju bersama kita. Karena di lapangan jadi lebih mudah lagi. Dengan keterbatasan yang kita miliki, kita cover dengan tambahan tenaga kita untuk turun ke bawah. Nah, kan gitu. Amunisi semangat ya? Ya, itu tadi Mbak. Pak Andika, tapi kenapa akhirnya bersedia sih setelah menjadi Panglima TNI, tapi kemudian Jawa Tengah, terus jadi gubernur, apa mungkin faktor Mas Hendy-nya atau gimana? Oh enggak, maksudnya kalau kita ini sama sekali bukan variabel yang kemudian diperhitungkan. Ini keputusan dari Ibu Ketua Umum, dan keputusan itu kita juga tidak paham bagaimana beliau mengambil keputusan itu. Yang jelas beliau kan sudah matang sekali lah. Nah sehingga begitu kita diumumkan ya saya merasa bahwa ada sesuatu yang tidak bisa saya ungkap di sini. Tapi yang jelas ini penugasan. Dan saya loyal. Penugasan dari Penugasan. Ibu Ketua Umum, Ketua ya. Umum, Ibu Megawati. Iya. Kalau ke Mas Hendy, adakah kemudian bahasa atau pesan disampaikan oleh Ibu Mega ketika mendapat penugasan menjadi calon wakil gubernurnya Pak Andika? Memang basicnya kader partai. Jadi kita sudah
paham, ngerti bahwa rekomendasi itu adalah surat keputusan yang harus diamankan oleh semua kader, termasuk pada saat ternyata salah satu rekomendasinya untuk calon wakilnya saya ini sama seperti. Tapi kaget nggak Mas Hendy? Wah, jadi calon wakil gubernur Jateng. Kata orang Jawa nggak boleh kaget. Jadi Sebenarnya targetnya jadi gubernur. pokoknya kita ikutin aja, kita jalankan perintah ini dengan Jalankan baik. saja perintah Ketua partai. Ibu Mega Baik. dengan sebaik-baiknya. Dan masyarakat juga bisa senang sama kita dan PDI Perjuangan. Oke, kalau bicara soal logistik tadi Pak Andika dan Mas Hendy sampaikan, ini juga berpengaruh ke partai pendukung. Ya PDIP 1, lawannya Kim Plus gitu ya, banyak sekali gitu. Di lapangan mesin partai itu seperti apa bergeraknya kalau dari PDIP sendiri? Mesin partai ini Untuk membantu sudah kampanye. kebetulan kan sudah lama sekali Mbak ya. Sejak reformasi khusus untuk gubernur Jawa Tengah itu selalu dari PDI Perjuangan. Jadi mereka dalam hal pengalaman dan juga situasinya juga nggak sama terus. Ada bahkan di mana start itu survei calon gubernur itu sangat rendah. Dan itu juga ternyata bisa dilalui. Wah, Artinya mantap mereka ini guys. cukup punya pengalaman bukan hanya 1-2 kali tapi Top. beberapa kali. Mesin Jadi partainya top mereka ini. punya pengalaman yang sangat bagus, Ya, kompak menurut saya relatif kompak dan juga perhatian dari pusat itu juga menentukan karena terus dimonitor terus oleh pusat. kalau ini kan bilangnya sebenarnya perang bintangnya ada di Jawa Tengah nih ya kan. Pilkada merasa pilpres, bahkan pengamat bilang gitu loh Mas Hendy. Iya. Berebut kandang banteng gitu. Bagaimana Mas Hendy melihat? Apakah kemudian bisa kandang banteng ini dipertahankan oleh PDIP? Ya di awal-awal saya selalu sampaikan pada teman-teman, terutama teman-teman satu partai, nggak usah pesimis meskipun kita sendiri, karena sebenarnya koalisi kita koalisi dengan rakyat. Nah, jadi artinya ada sebuah ini, optimisme guys. PDI Perjuangan hari ini Jawa Tengah dengan paslon Pak Andika dan kami, kemudian kita didukung oleh struktur partai maupun teman-teman relawan, seluruh komponen masyarakat untuk kita berjuang untuk bisa menang. Kalau tadi sempat dibuka oleh Pak Andika soal ya survei, trennya sepertinya terlihat Pak Andika dan Mas Hendy ini trennya surveinya naik. Amin. Apakah sama pantauannya seperti itu? Survei kan ada cukup banyak Mbak ya, dan hasilnya bahkan ada yang kontradiktif. Tapi Iya. kami selalu melihat setiap survei itu dengan teliti, menurut Iya. saya. Karena apa? Yang jadi fokus saya adalah bukan di mana kami, tapi apa yang harus kami lakukan untuk meningkatkan di kekurangan kami yang dibahas oleh Ini guys, survei dievaluasi. atau pollster itu. Misalnya popularitas. dievaluasi. Di awal-awal Dari kita kan survei-survei. ketinggalan jauh Mbak. Jauh. Jauh, ada yang bahkan lebih dari 20%. Nah itu popularitas. Nah itu kami lihat sebagai oke, ini yang harus menjadi titik berat kita. Berarti orang belum kenal. Belum kenal itu bisa karena mereka tidak pernah lihat balihonya. Dan Iya. itu menunjukkan betapa pentingnya faktor logistik kan Mbak. Tapi kita juga bukan berarti nggak bisa meningkatkan popularitas tanpa baliho-baliho yang masif. Ya ada caranya misalnya dengan sosial media, kemudian ya sederhana-sederhana. Ya itu, jadi kami melihat mana yang bisa ditingkatkan, itu yang kami fokuskan saja. Sehingga kalaupun sekarang ini ya sudah menipis lah gapnya, ya kami terima kasih kepada masyarakat Jawa Tengah. Kepada masyarakat Jawa Tengah. Tadi Ya. Mas Hendy bilang, pas aku bilang surveinya trennya naik, alhamdulillah. Kenapa itu bentuk kelegaan, Mas Hendy, bahwa ternyata kerja Ya, keras ini bukan mulai kelegaan. membuahkan hasil? Bukan kelegaan, artinya kerja keras kita semua Iya. ini ternyata ada Berdampak. berdampak ya, berdampak terhadap hasil survei. Kami berjalan ini kan apa ya, sebanyak mungkin ketemu masyarakat, sesering mungkin membuat program yang kemudian manfaat buat masyarakat. Udah itu aja setiap hari. Iya. Bahwa nanti ada yang mengatur ya teman-teman yang ada di struktur untuk mengatur bagaimana. Tapi sejauh ini setiap hari kita melakukan seperti itu. Sempat ada saya bicara sama warga gitu ya. Kemudian ada yang sempat menyampaikan kenapa balihonya Pak Andika dan Mas Hendy itu mungkin terlihat agak lebih sedikit atau jarang karena dipasang malam pagi udah hilang. Sempat kan mendengar ada aspirasi atau Yang cerita ngomong gitu seperti Mbak itu. Afi ya, bukan kita. Benarkah gitu? Ada, kita dengar pengamatan ada. seperti Kita dengar itu? ada. Itu laporan dari justru DPC. DPC itu cabang ya, kota, kabupaten. Dan yang masang ini apakah ranting, apakah
anak cabang itu yang laporan. Itu ada. Bahkan baru-baru ini pun ya terjadi. Baru-baru ini misalnya 2 hari belakangan inilah masih ada. Itu guys. Tahu-tahu hilang. Terungkap ini guys. Nggak Bayangin, ketahuan siapa yang ngambil. Nggak ketahuan. Oh, lalu bagaimana menyikapi itu, Mbak Andika dan Mas Hendy? Ya kita apa yang bisa kita lakukan? Kan nggak bisa. Tapi yang jelas bahwa itu bukan satu-satunya, Mbak. Ya untungnya kalau sudah terpasang cukup lama kemudian diambil hilang, masih mending. Karena kan orang sudah sempat lihat. Yang lebih parah adalah kalau baru dipasang sehari, toto besoknya hilang. Itu kan belum sempat terlihat. Jadi ya ini berarti kami harus ada kompensasi dari yang tidak baliho, itu yang harus kami tingkatkan. Selalu begitu, Mbak. Gimana? Kalau berpikir positifnya yang ngambil itu mungkin fans kita. Pengen pasang mungkin ya di desanya atau di kampungnya gitu. Positif tinggi sekali loh Mas Hendy ya. Positif tinggi itu penting dalam masa Dan kampanye kita harus seperti ini menikmati ya. kampanye ini kan. Ya, kita harus menikmati, termasuk positif thinking itu harus kita terus Oke. keluar. Oke guys, jadi tetap semangat Jenderal Andika dan Hendy dengan segala kekurangannya. Jelas terasa perjuangan Andika dan Hendy ini benar-benar memulai dari nol guys. Tidak usah perlu banyak spanduk baliho. Kalau Allah menghendaki Bapak Andika menjadi gubernur pasti terkabul. Semoga Bapak Andika dan Pak Hendy dilancarkan segala urusannya guys. Walaupun sebut baliho, tapi yakin ramai dukungan. Jadi jangan berkecil hati, rakyat Jateng pasti mendukung all out. Sehebat apapun, foto sebanyak akun baliho tetap pilihannya terakhir ada di hati masyarakat Jateng. Pak Andika sudah turun ke bawah menyambut masyarakat langsung. Itulah balihonya. Walaupun baliho saat ini juga sangat jarang sekali, tapi rakyat Jateng tetap cerdas untuk memilih pemimpin untuk Jateng 1. Jadi mungkin itu guys, bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.